Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang ekuitas di mata kuliah teori akuntansi. Anggota kami terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu yang pertama Syafatul Hasanah, Fahmi Farezi, Lailatul Maghfirah, dan yang terakhir Isati Samira. Pengertian dari ekuitas ialah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan, seperti Ikatan Akuntansi Indonesia, mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas berbeda dengan kewajiban dalam hal yang pertama ialah penyelesaian klaim, yang kedua akses terhadap aset, operasi, dan keputusan, dan yang ketiga ialah substansi perjanjian. Penggolongan ekuitas. Ekuitas pemegang saham diklasifikasi atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Ekuitas pemegang saham dan komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada modal setoran terbagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Sedangkan modal bentukan atau laba ditahan, yaitu laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi defisit, koreksi perubahan akuntansi. Penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemakaian statement keuangan. Untuk mencapainya, harus tersedia informasi seperti sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, dan yang ketiga, batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi. Mengapa modal setoran dibedakan dengan laba ditahan? Yaitu untuk mencapai tujuan penyajian, berbeda dari sumbernya, berbeda dari kandungan informasinya, penyebab perubahan berbeda esensinya, dan yang terakhir ialah transaksi modal versus operasi. Modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun besar laba rugi, dengan demikian untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset. Laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Modal setoran lain. Transfer dari modal setoran ke laba ditahan tanpa alasan yang kuat adalah penyimpangan dari penalaran yang valid. Ini berarti bahwa modal tidak dapat digunakan sebagai sumber laba ditahan. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoretisnya adalah: A. Pemesanan saham. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban, oleh karena itu jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila kedua syarat berikut dipenuhi. B. Saham istimewa terkonversi. Pengukuran jumlah rupiah yang harus diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada obligasi. C. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. D. Obligasi terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atau atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. D. Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham proporsional dengan pemilikan. Apa bedanya waran dan opsi saham? Waran ialah hak opsi saham yang dijual perusahaan kepada non-pemegang saham. Karakteristik: berbeda dengan hak beli saham atau opsi, terdapat beberapa jenis, lepas, lekat, dan bebas. Perlakuan akuntansi berbeda untuk tiap jenis. Isu akuntansi: bila opsi diambil, apakah harga opsi dipisahkan dengan harga sekuritas terkait? Lihat PSAK nomor 4. Opsi saham merupakan instrumen derivatif berupa hak untuk membeli atau menjual sejumlah saham. Opsi diterbitkan atau ditulis oleh investor dan dijual kepada investor lain. D. Penurunan modal setoran. Pada umumnya, lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada yang menurunkan modal setoran. 1. Saham treasury. Transaksi yang jelas akan mengurangi modal setoran adalah penarikan kembali untuk sementara menjadi saham treasury. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah: A. Saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham. B. Saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. E. Perubahan laba ditahan. 1. Penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu yang baru ditemukan atau baru dapat diakui dalam periode sekarang. 2. Koreksi kesalahan. Kesalahan hitung, kesalahan aplikasi prinsip akuntansi, kelainan menggunakan atau menyalahgunakan fakta.
perlakuan, penyesuaian laba ditahan, penyesuaian modal setoran lain, komponen statement laba rugi. 3. Perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu A. Perubahan prinsip atau metode akuntansi, B. Perubahan taksiran akuntansi, C. Perubahan kesatuan pelaporan. 4. Kuasai reorganisasi. PSAK nomor 51. Reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Syarat: terdapat defisit yang cukup material, prospek yang menjanjikan, tidak dalam proses kepalitan, tidak melanggar hukum, ekuitas menjadi positif. F. Penyajian modal pemegang saham. Urutan penyajian kewajiban dan modal pemegang saham dalam neraca sebenarnya menggambarkan urutan perlindungan dalam kondisi perusahaan yang mengalami defisit dan dalam kondisi perusahaan dilikuidasi. Dalam terjadi defisit, urutan penyajian menggambarkan urutan penyerapan rugi: 1. Pendapatan kotor, 2. Laba bersih, 3. Laba ditahan, 4. Premium modal saham, 5. Modal saham. Urutan menerima distribusi aset. Ditinjau dari segi ini, urutan perlindungan dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Karyawan dan pemerintah, 2. Kreditor berjaminan, 3. Kreditor tak berjaminan, 4. Pemegang saham prioritas, 5. Pemegang saham biasa. G. Perincian laba ditahan. Bila komponen-komponen tertentu yang berasal dari transaksi operasi dilaporkan langsung ke laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar 1. Perincian atas dasar sumber. Dengan dasar ini, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. 2. Perincian atas dasar tujuan penggunaan dalam praktik. Perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan jaminan sosial, laba ditahan terbatas atau restrict retained earnings, dan cadangan umum. Laba komprehensif. Faktor utama yang mengaruhi besarnya laba ditahan yaitu laba rugi periodik dan pembagian dividen, tetapi terdapat faktor khusus lain yang dapat mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu 1. Penyesuaian periode lalu. Suatu jumlah rupiah baru dapat diperlakukan sebagai penyesuaian periode lalu apabila jumlah tersebut dapat diidentifikasi secara tegas. 2. Koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya. A. Koreksi sebagai penyesuaian laba ditahan, koreksi sebagai penyesuaian modal setoran lain, koreksi sebagai komponen laporan laba rugi. 3. Pengaruh perubahan akuntansi. A. Terdapat 3 macam perubahan akuntansi, yaitu perubahan prinsip atau metode akuntansi, perubahan taksiran akuntansi, dan perubahan kesatuan pelaporan. B. Terdapat 3 alternatif atau metode yang diusulkan, yaitu penyesuaian retroaktif, penyesuaian sekarang, dan prospektif dan aplikasi dalam standar. 4. Kuasi reorganisasi. Kuasi organisasi adalah reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo defisit. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.